Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan saya Fikirido. Seperti biasa, saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dan netizen soal sepak bola tanah air. So langsung saja kita simak, tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Komisi 10 DPR RI telah resmi menyetujui proses naturalisasi 3 pemain Ole Romeni, Tim Gaypens, dan juga Dion Marks. Kalau udah sidang DPR yang tentunya dipimpin oleh Ketua Komisi 10 DPR RI yaitu Ibu Hetifah, udah pasti damainya minta ampun. Cuman emang ada aja sih 1-2 orang yang pasti bikin gregetan di sidang DPR, tapi tetap dipimpin oleh Ibu Hetifah selalu aman, damai, sejahtera. Oke, dengan selesainya sidang DPR yang menyetujui proses naturalisasi Ole Romeni, Dion Marks, dan juga Tim Gaypens, mereka bertiga nih akan disumpah menjadi WNI tanggal 8 Februari 2025 di London, di Inggris. Jujur, kemarin udah kesel-kesel kan ngeliatin beberapa opini dari perwakilan fraksi. Begitu ngeliat perwakilan fraksi Gerindra, ini komennya rame banget, langsungnya cantik banget, cantik banget. Tapi nggak apa-apa, hiburan ya guys ya, setelah ada beberapa opini yang mungkin bikin apaan sih, so asik gitu. Tapi begitu yang ngomong ternyata Mbak Ruby, langsung damai banget ya. Pokoknya sekali lagi terima kasih Bu Hetifah ubur-ubur ikan lele, selamat berjuang tim Dion dan Ole. Yuk kita komen, let's. Ya, jadi Ole Romeni, Dion Marks, kemudian Tim Gaypens itu kemarin mereka punya status kewarganegaraan pengajuan itu sudah diterima dari DPR dan kabarnya itu tanggal 8 Februari nanti ini akan disumpah. Ini jadi untuk Dion Marks dan juga Tim Gaypens mereka akan dipersiapkan untuk U20 teman-teman, sedangkan Ole Romeni kita tahu sendiri mereka untuk persiapan tim senior lah untuk Ole Romeni. Jadi memang kemarin ada beberapa orang yang boleh dibilang sentimen lah dengan timnas kita gitu kita terima-terima saja, tapi ada yang lucu menurut saya di mana ketika Dion Marks atau Tim Gaypens itu yang diminta untuk hafal Pancasila. Nah, kenapa tidak sekalian hafal undang-undang kan? Kenapa hanya Pancasila saja gitu? Tuh orang baru mau jadi WNI sudah disuruh hafal Pancasila, itu kan kocak sekali itu. Kalau berkaitan dengan soal STY, mohon maaf, saya tidak akan berikan jawaban karena mohon maaf saja saya tidak akan membahas berkaitan dengan masa lalu. Yang kita harapkan adalah kita tatap masa depan yang lebih cerah, lebih bagus atas doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia. Saya kira itu. Terima kasih, Blueprint. Ya, jadi STY kan sudah jadi masa lalunya kita. Oke lah, kita hormati apa yang sudah dia buat untuk timnas Indonesia. Tapi ayo kita lihat masa depan timnas era Patrick Kluivert. Jadi saya sih sebagai supporter berharap jangan ada lagi lah yang senggol-senggol STY, mau pandit kayak pengamat kayak tukang riset kayak segala macam. Tolonglah, sudahlah, supaya kita jangan memberikan reaksi kita terhadap kalian, ya kan? Stop lah, cukup sudah. STY sudah bukan lagi bagian dari timnas Indonesia. Sekarang ayolah, ada hal yang lebih penting. Ayo, mari kita kumpul tenaga untuk kritik Patrick Kluivert dan timnya. Kalau timnas kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi kan harapan terbesar kita ada di jalur positif lah. Kan itu harapannya kita teman-teman. Dan janganlah kita korek-korek STY lagi, cukup sudah. Ini Pak Sumarji bilang saja ini sudah. Jangan omong masa lalu betul, dia itu bagian dari masa lalu. Sudah, kita tidak usah ingat dia lagi. Kita perlu mengingat apa yang dibuat untuk Indonesia. Sekarang kita perlu untuk mendukung timnas dan Patrick Kluivert yang ada sekarang. Itu sebenarnya tujuannya teman-teman. Jadi gini guys, ada yang kocak nih guys, saat DPR bersama PSSI dan Kemenpora melakukan rapat dengar pendapat di mana agendanya itu menyetujui 3 pemain keturunan kita menjadi warga negara Indonesia. Nah, ada pertanyaan kocak nih, yaitu ketika salah satu anggota DPR ini bertanya, apakah Gaypens, pemain naturalisasi kita ini, hafal Pancasila? Kocak Bapak, kocak. Ya sekalian Pak, tanyain tuh ke pemain. Pertanyaan gini Pak, hey Gaypens, apakah kamu tahu bagaimana sejarah berdirinya Posyandu? Nah, tanya sekalian kayak gitu Pak.
Biar puyeng-puyeng tuh pemain tuh. Ngadi-ngadi. Nanti yang seru nih pas sumpah nanti ini pasti itu ada yang komen-komen itu. Kemarin saja ada yang komen minta supaya kalau sekarang itu dia 60-40, kalau bisa nanti ya dia minimal 80-20 lah. Karena selama di eranya STY timnas itu 92 atau 10-1. Artinya 9 pemain naturalisasi, 2 pemain lokal, atau 10 pemain naturalisasi, 1 pemain lokal. Dan kemarin dari DPR RI Komisi 6 ya kalau saya tidak salah. Kalau salah boleh dikoreksi. Itu minta supaya kalau bisa jangan lupakan pemain lokal ya. Sah-sah saja komen-komen seperti itu. Maksudnya mereka peduli dengan ya masa depannya pemain-pemain lokal kita. Nah, nasibnya seperti apa kalau terus-menerus menggunakan pemain-pemain diaspora. Nah, di sini saya pikir mereka ini kurang baca, harusnya mereka riset juga. Di sini kan dari PSSI bilang kalau naturalisasi ini bukan untuk program jangka panjang. Ini untuk program jangka pendek di mana kejar target Piala Dunia tahun depan. Kita sudah pernah menggunakan full pemain lokal, tapi ya hasilnya mengecewakan. Dengan adanya pemain diaspora, saya pikir bukan tidak mungkin target untuk ke Piala Dunia itu akan tercapai begitu. Dan pertanyaannya, apakah program jangka panjang itu sudah tersedia? Kemarin yang saya dengar dari Menpora itu sekarang lagi masif di setiap daerah yang namanya pembinaan usia muda. Saya sebenarnya bingung tuh di daerah mana sih gitu. Kalau ada, ayolah tunjukkan supaya kita tahu programnya PSSI untuk jangka panjang itu pembinaan usia muda sudah sampai di mana begitu kan. Iya kan, harusnya seperti itu. Tak setuju dengan mayoritas naturalisasi pemain timnas, anggota DPR RI fraksi PAN Arisal Aziz memprediksi anak-anak generasi muda Indonesia diyakini tidak ada lagi yang akan bisa bermain bola. Sang politikus PAN itu bahkan mengatakan bahwa tidak ada gunanya PSSI menggelar Liga 1, Liga 2, Liga 3, dan juga Liga 4. Padahal kompetisi liga di Indonesia menjadi sumber penghidupan bagi orang-orang yang bernaung di dalamnya. Betul. Sepak bola menjadi salah satu industri terbaik di dunia dan akan terus beriringan dengan kemajuan timnasnya sendiri. Tapi menurut kalian, lebih berguna yang mana guys? Pemain keturunan yang sedang dinaturalisasi dan juga Liga Indonesia atau anggota DPR? Tulis kata-kata mutiara kalian di kolom komentar. Ya namanya RDP, kemudian nanti sumpah tanggal 8 pasti akan ada 1-2 orang yang kontra dengan ya program naturalisasi. Tapi menurut saya tidak apa-apa teman-teman, itu narasinya mereka. Tapi sekali lagi menurut saya kalau dia bilang terus-menerus menggunakan pemain naturalisasi lalu kemudian pemain-pemain lokal kita tidak akan bisa bermain bola lagi, saya pikir ya dia salah besar. Karena sepak bola di negara kita bahkan secara keseluruhan dunia ini bukan lagi hanya semata-mata olahraga, tetapi sudah menjadi sebuah industri olahraga. Jadi semua orang berlomba-lomba beramai-ramai akan ke sepak bola. Jadi kalau Pak anggota DPR dari fraksi PAN ya bilang kalau nanti tidak ada lagi mungkin tidak akan ada lagi pemain-pemain lokal yang bermain bola, salah. Karena sepak bola sekarang sudah jadi industri. Semakin maju sepak bola, semakin banyak orang yang mau bermain sepak bola. Kan begitu. Kan kita ada liga. Ada Liga 4, Liga 3, Liga 2, Liga 1. Disitulah mereka punya mata pencaharian. Kalau misalkan kita bilang percuma dia ada liga kalau kita menggunakan pemain-pemain diaspora semua. Kemudian pertanyaannya, apakah kita mau tutup liga? Kemudian mereka-mereka yang mata pencariannya di Liga Indonesia mau kerja apa? Apakah Bapak bersedia untuk memotong gaji Bapak atau sepenuhnya gaji Bapak untuk mereka-mereka yang bermain bola di sana kemudian jadi pengangguran? Atau sebagaimana? Coba kasih solusinya. Juventus tertarik untuk merekrut Jai Itzes. Venezia langsung jadikan kapten. Wish. Setelah Juventus dikabarkan mengincar Jai Itzes untuk memperkuat lini belakang mereka, Venezia justru mengambil langkah cepat dengan menjadikan pemain timnas Indonesia itu sebagai kapten tim. Menariknya, keputusan ini muncul tak lama setelah Juventus gagal mendapatkan Kevin Danso dari Lens. Keadaan tersebut membuat nama Jai Itzes masuk radar klub raksasa Serie A itu. Bahkan, kabarnya Juventus langsung bertanya perihal harga untuk membawa bek berusia 24 tahun tersebut. Venezia, yang tentu tidak ingin kehilangan salah satu aset berharganya, mematok harga sebesar 20 juta euro, setara dengan 337 miliar rupiah. Langkah ini tampaknya menjadi sinyal jelas dari Venezia bahwa mereka ingin mempertahankan sang kapten baru di skuad mereka. Sekali lagi, selamat untuk Jai Itzes yang kini menjadi kapten Venezia.
Jadi ini berita yang mengejutkan juga teman-teman, di mana salah satu pemain timnas kita JICS Bang J itu diincar oleh sebenarnya dua raksasa Italia, ada AC Milan dan Juventus. Tapi yang paling gencar rumornya itu dari Juventus teman-teman. Nah di sini saya pikir ini kesempatan emas untuk Bang J bisa bermain di klub besar, karena kalau kita lihat dari ya posisi klasemen kemungkinan teman-teman, Venezia mungkin akan terdegradasi lagi ke Serie B teman-teman. Ya kalau kita lihat di posisi klasemen. Nah kalau Bang J bisa bertahan misalkan di Venezia, ya dia akan kembali lagi ke Serie B. Tapi kalau misalkan dia hengkang ke Juventus, bisa saja dia bermain di klub yang paling besar dan mungkin satu-satunya orang Indonesia yang bermain di Juventus. Dan saya pikir dia ini punya prospek yang luar biasa, umurnya masih muda, kemudian tangguh di belakang. Kalau Juventus sampai rekrut dia, ya ini sejarah untuk Indonesia, ada orang Indonesia pertama yang bermain di Juventus. Tapi ada tapinya teman-teman. Klubnya Bang J ini Venezia patok harga yang cukup tinggi dan sepertinya Juventus agak berat. Tapi semoga bisa diturunkan lagi lah supaya Bang J bisa ya bermain di Juventus itu teman-teman. Itu harapannya kita itu. Semoga dia bisa bermain di Juventus. Ini keren ini. Satu-satunya orang Indonesia loh. Siapa yang tidak bangga kita sebagai supporter itu. Jesus jadi kapten Venezia dan dia diincar Juventus nih. Dia resmi jadi pemain Indonesia pertama yang jadi kapten di Serie A. Kapten timnas Indonesia ini bikin kita bangga. Pas Venezia lawan Udinese Sabtu kemarin, dia turun ke lapangan dengan ban kapten melingkar di lengannya. Meskipun timnya kalah 3-2, tapi ini tetap momen bersejarah buat kita semua. Mau nonton tinggal klik link di bio gua aja. Gak cuma itu, Jay sekarang lagi jadi incaran Juventus nih. Klub raksasa Italia itu terang-terangan pengen boyong dia di musim depan. Apalagi setelah gagal dapetin Kevin Danso dari Lens. Venezia langsung pasang harga fantastis, 300 miliar lebih buat Bang J. Padahal harga pasarannya di transfer market cuma 50 miliar. Jay Idzes makin bersinar dan sepak bola Indonesia makin diakui di Eropa. Nah itu yang kita harapkan teman-teman. Ada pemain Indonesia yang bersinar di luar. Nah harapan terbesar kita jangan hanya pemain-pemain diaspora. Semoga pemain-pemain lokal kita yang bermain di luar itu mereka juga bisa punya kesempatan yang sama dengan teman-teman mereka yang diaspora. Jangan mereka ke sana kemudian tenggelam hanya jadi pemain cadangan, kemudian hanya dipakai di U21 atau tim junior. Iya kan? Ya harapannya kita mereka bisa tembus skuad utama lah, harus bersaing lah. Itu sih harapannya kita teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan dan komentar dari netizen Indonesia soal sepak bola kita, yang mana kemarin DPR sudah menyetujui ya dari RDP yang ada kemarin bahwa Ole Romeni, Tim Gepens, kemudian Dion Marks itu menjadi WNI dan tanggal 8 nanti akan disumpah di London ya. Jadi kita harap semuanya berjalan dengan lancar, mereka bisa bela timnas ya, karena kita butuh sekali mereka punya tenaga teman-teman. Karena mereka ini ya orang-orang Indonesia juga, mereka bukan orang asing, mereka orang Indonesia yang kembali ke Indonesia. Mereka lahir di luar tapi kembali ke Indonesia untuk bela tanah air kita. Jadi kalau ada pro dan kontra kita abaikan saja. Ya itulah sepak bola, dinamikanya seperti itu, dan yang terpenting kita dukung timnas sampai masuk Piala Dunia. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton video sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.